inian badminton apa? Raket Badminton apa? Suyoku raket wibu. Suyoku raket wibu. Irasemase. Aduh, vibesnya seperti di ini ya. Sebuah restoran Jepang Blok M gitu ya. Oke, welcome to Ngobstaku. Brody, Kita bakal ngomongin soal anime, manga, wibu, dan juga pop culture Jepang lainnya nih di sini. Yes. Gua Brodon. Gue Dita. Langsung aja. Jadi kita mau membahas apa nih di episode perdana Ngobstaku Ini nih? adalah pertanyaan yang akan selalu ditanyakan semua orang kalau baru kenalan. Oke, gimana tuh? Apa anime pertama yang lo tonton? Jadi 20 tahun yang lalu. 20 ya? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu adalah 2005. Ketahuan sudah matang ya. Jadi anime pertama yang aku ingat itu adalah Sailor Moon. Aku juga. Kamu mau jadi Sailor yang mana? Dulu gue sangat suka, crushku adalah si Sailor Mercury sebenarnya. Gue juga. Tuh kan lu nyawain. Enggak aja. Udah di buku gue udah biru-biru. Itu juga. Iya. Oke. Gitu. Gue juga suka yang Mercury karena kan kita memang sapio sapiens kan. Itu apa sih? Sapio seksual itu loh yang suka orang-orang pintar gitu. Kayak suka dukun. Yang suka Jujutsu Kaisen tuh berarti itu sapio seksual mungkin ya. Suka dulu, namanya nggak gitu. Oke. Jadi buat konteks nih, melihat kepopuleran konten-konten di Jepangan di channel YouTube kita ya. Betul. That's why kita membuat sebuah segmen dedicated buat kalian semua wibu-wibu di luar sana ya. Biar ada tontonan, biar nggak lihat Eno lagi, jadi ngelihat kita. Kita baru saja menjadikan kompetitor ya di sini. So kita collab kan, kita mau collab. Betul. Kita semua teman-teman di ranah YouTube tuh kita semua teman. Kita follow-followan. Betul. Ya, nah, gue tuh berdiskusi dengan Doni kemarin, yang dimana kan kita podcast udah 2 jam sendiri tuh kan. Udah panjang banget. Kayaknya banyak itu banget yang mau kita bahas. Ya udah kita pisahkan saja. Seperti bagaimana perbedaan anime yang dulu awal kita tonton dengan yang sekarang udah kita tonton nih. Bagus bridgingnya. Iya. Bagus. Oke. Anime zaman dulu dan sekarang ya. Jadi itu kan tadi gue udah menjawab kan Sailor Moon ya. Jadi kenapa gue suka itu adalah awalnya karena magic gitu lah ya zaman dulu, makanya gue kehook banget tuh di situ tuh. Karena visualnya cukup menarik ya pada saat lo berubah tuh kayak lama banget. Gue kalau jadi musuhnya tuh nungguin tuh udah kayak udah bisa mati duluan gitu ya sebenarnya. Itu baru satu. Kalau lagi temenan rame-rame berlima kan. Berlima, dan itu baru form pertama, belum yang udah pakai beltnya lagi, udah yang senjata baru gitu ya. Bener. Iya. Cukup lama gitu. Jadi anime dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu itu angkatan gue ya, angkatanku nih ya. Gue pertama kepapar tuh belum ada Netflix, itu di TV. Inuyasha, terus Captain Tsubasa, Dragon Ball, siapa yang nggak tahu Dragon Ball kan ya? Itu anime-anime yang zaman dulu. Kalau kita berangkat dari perbedaannya nih yang dulu dan sekarang ya. Benar. Menurut kamu yang paling besar apa nih? Sebenarnya adalah ukuran layar. dulu 3:4 ya, kotak ya. Sekarang udah lebar enggak dong? Maksud aja gitu. Perbedaannya adalah iya benar, dari ukuran TV-nya kan dulu kita TV tabung ya. Sekarang kan kita udah LCD. Oke, betul. Tapi selain itu juga visualnya semakin berubah gitu. Ternyata setelah gue cek gitu, yang anime dulu tuh kan dia digambar tradisional ya. Betul. Jadi kayak pakai namanya tuh cel animation. Keren nih, kita udah ketemu animator. Betul, soalnya. Udah ketemu animator. Aku tuh ini loh jurusan animasi loh. Oh gitu. Itu kuliah tapi animasi gagal. Gak apa-apa. Yang sebelah teknik fisika masih animator. Kan kita juga harusnya fisika. Oke. Cel animation. Iya, jadi kan di situ tuh jadi terlihat bahwa memang benar-benar di draw manually gitu kan. Meskipun sekarang juga hitungannya masih draw manual ya. Cuma bedanya kan goresannya lebih digital, full digital. Iya, jadi lebih rapi lagi apa gitu ngewarnainya dan semacamnya gitu. Jadi yang makin kesini tuh gambarnya memang secara kualitas lebih bagus. Cuma gue merasa lebih berkarakter yang zaman dulu. Itu ada benernya. Iya, itu juga itu kalau kita komparasi side by side-nya ya, anime dulu sama sekarang tuh kayak somehow ada sesuatu dari anime 90-an 80-an itu yang nggak bisa lu replicate di
yang makin modern tuh apa ya vibes-nya gitu kali ya. Bener-bener karena mungkin limitasi juga ya kalau secara alat. Tapi selain itu juga gue menyadari pada saat misal nih gue nonton kayak tadi Sailor Moon gitu atau Conan, mereka tuh tidak pernah menggunakan kata season. Anime dulu nggak ada kata season, bener. Iya, jadi bener. Kayak episode 297. One Piece sekarang udah episode 1000. Bener. Meskipun kita membedakan dengan arc ini, arc itu gitu, tapi nggak ada yang nyebut bahwa itu season A, season B gitu. Iya kan? Tapi kalau sekarang kan kayak kita nungguin free run season 2 misal kayak gitu kan. Jadi sekarang itu ada sebuah istilah baru gitu. Meskipun memang adalah dibagi 4 musim ya, karena di Jepang kan ada 4 musim gitu. Jadi anime itu biasanya airing di 3 bulan pertama gitu kan. Terus kalau sukses biasanya ditambah lagi gitu. Terus abis itu ternyata berhasil nih animenya gitu. Akhirnya pilotnya dilanjutin. Yes. Jadi kayak ini western series. Western series betul. Iya kan? Dan dulu western series selalu per season 1 berapa episode gitu. Season 2 baru nambah lagi gitu dan semacamnya. Jadi anime dulu mana ada production timeline ya menurut gue kalau agak teknisnya. Tapi itu jadi bikin nunggunya tuh lebih was-was. Kenapa lebih was-was? Karena kadang kita nggak tahu apakah anime ini akan ada season 2-nya apa enggak. Oh betul. Iya, itu terjadi kayak tahu Haikyuu nggak sih? Zaman dulu itu kayak beberapa tahun lalu tuh kayak sampai jumpa di next season. Tahu ditungguin lama 2 tahun 3 tahun akhirnya jadi movie. Ya benar kayak gitu tuh. Iya benar-benar. Iya. Kalau sekarang kan gue merasa anime-anime itu misal kalau ada movie-nya gitu, entah Kimetsu Yaiba atau kemarin gue nonton dan episode-episode yang di season barunya tuh dijadiin movie dulu. Iya kan? Trik marketing. Iya sih. Betul. Ya mungkin ya menyenangkan sih nonton di layar besar gitu. Tapi pada saat lo tidak menonton di layar besar, lo juga bisa menonton di laptop lo, di handphone lo gitu. Ya beda experience aja. Betul. Iya, tapi jadi gue merasa akses nonton animenya jadi lebih banyak. Betul. Iya Tapi kan? kalau zaman dulu ya yang nggak ada season yang sampai ratus-ratus sama yang udah di per season kayak ini, perlu prefer yang mana? Gue sebenarnya untuk organize, gue mending yang season. Mending season sebenarnya. Karena gue agak bingung nih, nonton One Piece 1000 episode sekian, gue bingung, gue tuh udah sampai mana ya? Gitu. Oh betul, nggak ada ini ya, patokannya gitu ya. Kayak misalnya si Brooklyn, dia debutnya kalau misalnya di anime zaman sekarang kan si karakter A debutnya di season 3 nih. Itu gimana? Kalau si siapa sih Brook gitu kayak debutnya di episode 300 ya, susah juga ya. Susah juga. Okay. Dan orang tuh jadi udah takut duluan pada saat mendengar One Piece 1000 episode gitu. Wah. Tapi pada saat One Piece ada 10 season misal, ya udah gue bisa nonton 1 season dulu, 2 season, 3 Oh bener ya, jadi kalau episode makin banyak makin intimidating ada. Tapi kalau lu bilang cuma ada 10 season nih, gue cicil season 1 ini betul. Makanya kalau lu cek di Netflix sendiri itu tuh dipisah-pisahin arc apa. Oh dia per arc. Oke. Seingat gue ya, jadi kayak ini udah Alabasta misalnya, ini udah apa, jadi dia nggak per episode berapa sampai berapa. I see. Tapi sebagai survivor, penikmat anime yang mulai dari yang belum ada season ya, gue juga kalau ditanya lebih suka mana, gue lebih suka ada season. Benar. Karena tendensinya anime zaman dulu ya, yang 90s atau 2000 awal tuh yang episode banyak banget, Dragon Ball apapun itu, banyak filler. Iya, dan banyak filler. Gue kan baca manga ya, terus kadang-kadang gue akan auto bete kalau lagi anime tiba-tiba gak ada di mana nih, apa nih gitu. Iya. Karena kan itu mungkin untuk menjeda produksi gitu. Belum kecap kan awalnya kan. Iya. Terus mungkin perbedaan lagi anime dulu dan sekarang gitu. Dulu tuh kan karena dia di dub Indonesia kan, jadi mau nggak mau kita punya opening bahasa Indonesia. Aduh. Iya kan. Bun datang kan. Datangkan kebun. Ibu zaman sekarang nggak ngalamin kayaknya. Iya. Dan kalau yang gue suka tonton dulu di TV kan yang Magical Girl gitu. Oh, Doremi bukan? Sempat ada tuh di Doremi CTV. ada, tapi dia agak baru sebenarnya. Kayak Tokyo Meow Meow itu juga agak baru gitu. Dulu tuh yang gue suka tuh kayak Magic Knight Rider, terus juga Wedding Peach. Iya, Wedding Peach juga. Gue suka Wedding tuh. Peach tuh, dulu gue ingat lagunya tau. Jangan takut itu. Oke. Kabulkanlah Wedding Peach. Ya itu dia. Kayak gitu-gitu, gue karena aku ingin menjadi
magical girl. Cita-cita gue tuh jadi magical girl, lalu gue jadi Maho Shoujo. Itu cita-cita gue. Itu yang terjadi sama satu temanku, dia ini waktu SMA masuk ke semacam klub sepak bola yang cukup serius gitu. Jadi dikirim ke PON yang gitu-gitu loh. Karena nonton Kapten Tsubasa. Oh, bener-bener. Seperti teman gue juga ada yang jadi bermain basket karena dia menonton Slam Dunk. Memang influence dari anime tuh kayak gitu ya pada saat zaman dulu. Atau kayak kita nonton Tamiya jadi ngumpulin Tamiya gitu kan. Atau kayak lihat Crash Gear jadi main Crash Gear, gue agak disappointed deh dengan mainan Crash Gear. Kayak kalau Beyblade tuh kan kayak lu emang jerak gitu. Tapi Crash Gear tek terus udah. Itu kamu berarti Crash Gear tuh untuk lu bisa enjoy 100% lu harus punya kayak arena satu stadium menurut gue. Kan bisa main satu stadium juga. Tapi itu bikin gue jadi ngerasa bahwa mungkin karena gue nontonnya pas masih anak-anak ya. Jadi pada saat terpapar gue merasa ada harapan gitu ya. Ada harapan. Perbedaan gue menonton anime dulu dengan sekarang tuh, oh aku bisa menjadi Magical Doremi misalnya. Magical Doremi, oke. Sampai gue bikin, lo tau gak sih plastik putih yang buat es gitu? Oke. Sedotan, bukan? Bukan. Oh, plastik yang buat es itu ya biasanya, yang tipis itu yang kecil. Nah itu gue pakai. Lo tau permen karet yang bulat-bulat warna-warni itu gak sih? Yang kalau di permen karet bulat. Oh tahu yang biasanya yang gula banget, yang beracun itu ya. Iya, enggak beracun sih. Gula aja. Nah, itu gue sampai beli si permen karet itu gue masukin si plastik itu biar jadi kayak tongkatnya Doremi kan ya si bola-bola sih. Bener. Gue tuh sampai kayak gitu dan salah satu efeknya adalah kan kebetulan kalau lo tahu Minky Momo kan dia ada mobil yang merah tuh yang dia setip sendiri yang nanti bisa terbang ke atas. Jujur gue lupa sih. Jadi dia ada 2 mobil. Jadi Minky Momo kan underage belum punya sih. Iya makanya mobilnya kecil. Oh oke. Isinya tuh anjing, monyet sama burung kayak Momotaro dia. Oh oke. Iya makanya Momo. Nah. Oh ya. Realization gitu toh, oke. Nah terus si Momo ini kan akhirnya naik ke mobil merahnya, terus si mobilnya itu bisa kayak ada baling-balingnya terbang ke mobil yang putih, yang lebih gede ya kayak karavan. Mobilception gitu ya? Iya. Terus abis itu dia naik ke atasnya untuk kontrol dari atas kayak Megazord. Oke. Baik. Itu jadi kayak gara-gara dia memakai mobil merah, kebetulan mobil gue warnanya merah juga dan bentuknya seperti itu, gue sampai beri nama mobil gue Minky Momo. Oh oke. Fun fact. Oke. Itu segimana gue suka banget sama Magical Girl gitu, kayak Sailor Moon juga gue suka banget gitu kan, sampai gue tuh akhirnya kayak sempet punya artbooknya ya, sampai sekarang masih ada sih artbook yang full color bukan, yang isinya breakdown per episodenya, ada karakter desain yang itu bukan? Warna biru sama oranye bukan? Biru sama putih. Biru sama putih ya? Gue ada tuh. Itu pokoknya artbook Sailor Moon ada 2 volume yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Yang itu cover-covernya pas masih di Nakayoshi. Terus abis itu bonus-bonusnya pokoknya gambar-gambarnya si Naoko Takeuchi kan. Nah terus gue sadar bahwa Naoko Takeuchi tuh dulu sekolahnya kimia men. What? Makanya kenapa dia jadi nama musuhnya tuh pakai nama kristal kayak gitu-gitu. Damn, gue nggak aware lagi sama sekali. Oke. Iya. Oke. Tuh nama musuhnya tuh. Terus pokoknya kan gue merasa fashionnya Sailor Moon tuh tempting ya pada saat kita lihat tuh kayak ih bagus-bagus banget. Ternyata dia memang suka high fashion gitu. Ternyata selera mahalku terbentuk karena aku nonton Sailor Moon gitu kan. Oke. Nah perbedaan dengan gue nonton sekarang kan gue bener-bener kayak ya udah entertaining aja ya gitu. Nggak yang ya mungkin kadang gue deep analyze kayak tadi sih gitu. Tapi nggak sampai kayak karena gue menonton Free Ren aku ingin menjadi elf di kehidupan selanjutnya. Itu kebetulan kan kita udah dewasa ya. Itu udah bisa membedakan mana realita mana fiksi gitu. Betul. Tapi kalau lu sendiri merasa bahwa nonton anime dulu dan sekarang sebenarnya lebih enak nonton pas kapan gitu. Dulu kan ya udah kita aksesnya TV gitu. Ya mungkin kalau ada in betweennya adalah pada saat kita membajak. Bajak. Iya kan. Di warnet gitu kan. Belum tahu kan pada saat itu ilegal. Belum aware sama copyright ya. Belum tahu gitu kan. Kita pikir yang ada di internet selama kita bayar warnetnya berarti nggak apa-apa. Oke, no.
Sebenarnya gue kalau nonton zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih mudah sekarang dong. Lebih mudah, lebih bagus, pasti high res. Cuma downside-nya adalah harus membayar langganan streaming aja. Kalau zaman dulu kan di TV. Benar. Di TV dan itu kayak membentuk komunitas anak komplek. Komunitas bangun pagi ya? Apa yang lagi rame di TV, anak komplek semua tuh langsung dipraktekkan betul, gitu. betul, Beyblade, betul. Yu-Gi-Oh. Wah. Jadi kalau secara seru, gue sih Suka anak yang dulu 90s, gue lebih suka yang zaman dulu. Karena sekarang kita makin mudah, bisa gampang milih anime yang mau kita tonton, genre apa itu toh. Jadi feel sebagai komunitasnya agak kurs gitu. Betul. Gue jadi merasa punya attachment sih dengan yang kayak gitu-gitu. Gue setuju sih dengan terbentuknya komunitas. Karena kalau dulu kan komunitasnya mungkin lebih ke offline ya. Nah sekarang Betul. tuh mungkin gue melihat lagi kan komunitas animenya tuh jadi naik lagi gara-gara COVID. Terus kayak banyaknya streaming yang menyediakan ya betul. gitu kan. Jadi mau nggak mau orang tuh udah abis nonton series western dan Korea gitu, akhirnya ya udah nonton anime gitu. Betul. Oh ternyata Gue juga merasa asik. tuh COVID tuh era-era dimana banyak normis yang into banget sama anime tuh di era COVID. Iya, karena pada saat itu juga kalau gue melihat TikTok banyak banget yang bikin tren-tren anime gitu. Let's say Haikyuu gitu, atau kayak paling sering tuh Kakek Gurui pada saat itu. Aduh, iya benar. Iya Benar kan? tahun-tahun COVID ya kayak guru. Terus ya udah ada lagi mungkin Demon Slayer dan semacamnya. Tapi gue merasa itu pertanyaan yang baik ya, maksudnya the community is growing Yes. gitu kan. Cuma karena gue pick me gitu, jadi gue merasa kayak oh sekarang kalian menikmati hasil aku dulu dianggap freak. Terus, alhamdulillahnya gue nggak dibully ya. Jadi gue nggak yang kayak ningen Ini baju. Nggak sih ya. Tapi gue ngerasa ya gara-gara perkembangan si komunitasnya, gue juga jadi banyak yang sering nanya gitu rekomendasi anime lah, manga lah dan lain-lain gitu, atau kayak beli merchandise-nya di mana gitu. Misalnya kayak buat anaknya, buat ponakannya gitu. Yang dimana orang lain sudah bertanya untuk anak dan ponakannya dan aku masih di field ini gitu kan. Orang lain Iya beli kan? mainan buat ponakan, ini buat kita. Betul, ini kan mainan-mainan saya. Nah, tapi growingnya komunitas dan juga perkembangan industrinya menurut gue tetap menyenangkan sih. Betul. Mau kita tonton dulu atau sekarang, ya mungkin filmnya berbeda karena kitanya juga berkembang ya. Tapi animenya sendiri juga jadi growing sih, growth. Grow. Gue tuh mau growing dan growth, jadinya grow. Gomberan. Aduh, emang tuvelnya saking tinggi ya kan. Bener, tufel 800. Oke, gue juga cukup suka dengan banyak banget orang-orang baru join ke komunitas yang suka anime menjadi wibu karena dengan bertambahnya audiens makin gampang anime atau apapun film Jepang masuk ke Indo. Di bioskop. Wah, happy banget Shin Ultraman masuk. Nggak nonton. Aku nonton Shin Ultraman. Terus anime Haikyuu kemarin Blue Lock masuk, wah gue happy banget. Iya, dan akan lebih banyak lagi dan udah collab juga gitu kan. Yang dimana sering bikin kafe lah apa itu kan. Itu kan susah ya dulu ya kayak. Dulu nggak kepikiran. Iya. Dulu nggak kepikiran. Sekarang kayak produk ini adalah out of nowhere ada itu apa? Inian badminton apa? Raket badminton apa? Suyoku raket wibu. Suyoku raket Lucu banget. Oke. Tapi menurut gue nih, Brodon, anime itu mau lo tonton dulu atau sekarang, dia tuh tetap memberikan feel menyenangkan ke lo. Ya ada sih, ada yang dark juga gitu. Tapi itu tetap memberikan sebuah value gitu. Betul, Gitu. betul. Umur berapapun lo nonton gitu, makanya komunitasnya growing gitu, makanya produksinya juga makin kesini makin bagus gitu, apa gitu kan melibatkan banyak orang. Betul. Dan makin kesini tuh gue jadi makin mengapresiasi proses-prosesnya juga gitu. Setelah gue tahu gitu, oh ternyata anime tuh bikinnya susah. Setelah tahu karena gue menggambar juga gitu kan. Tapi apa namanya, kalau misalnya yang di luar kan kayak kalau misalnya ngebandingin anime dulu sama sekarang kayak ada selentingan-selentingan kayak beberapa yang anime zaman sekarang lebih bagus, kualitas lebih mahal. Bener. Quality wise mungkin dia mengikuti sama zaman, Iya, tapi antara itu lebih bagus apa enggak balik lagi ke selera nggak sih? Iya. Jadi kalian juga bisa komen sebenarnya kalian lebih suka anime yang dulu kalian awal-awal tonton atau yang sekarang-sekarang gitu. Yang kayak
udah dirilis video-video studio-studio besar gitu. Betul. Atau juga yang kayak sekarang lagi ongoing seasonnya gitu, silahkan komen-komen mana yang lebih kalian suka gitu. Atau kayak gue lebih suka anime lama karena openingnya lebih keren-keren gitu, lebih memorable Yes, atau gua tim anime zaman sekarang karena kamera worknya 360 muter-muter, Sakuga banget gitu. ya. Atau aku tim anime sekarang karena Blue Lock kayak presentasi PPT. Blue Lock lagi, orang-orang udah mulai lupa loh, diingetin lagi. Jujur gue tuh sebenarnya membaca komiknya ya. Wah, jadi komiknya gue the tuh best. jadi pas nonton animenya gue ya udah gitu. Nggak, dan jadi gue tuh nggak tahu pada saat season barunya tuh sudah ada yang PowerPoint itu. Wah, kacau banget sih. Itu. Sebenarnya pembahasan tentang anime dulu dan sekarang ini sudah cukup kita ini ya, kita bahasnya. Bener. Udah cukup complete package nih. Meskipun banyak banget sih yang masih belum dibahas. Betul. Tapi akan ada di episode-episode selanjutnya. Makanya subscribe dulu, nyalain loncengnya. Terus nanti jangan lupa komen-komen juga gitu. Atau kayak ke sosmed kita, ke Hello Dita, Ngofti Kebon dan @hi_pradana. Jadi nanti bisa tuh kayak Kak coba bahas ini. Kalau enggak juga gak apa-apa. Kita banyak banget ide. Karena kan kita pengalaman menjadi wibu 20 tahun. 2 dekade. Kalah presiden cuma 5 tahun, kita jadi wibu udah 2 dekade gitu. Bener. Pengalaman wibu 2 dekade gitu. Jadi itu tuh cliffhanger kita. Cliffhanger. Ya oke. Ya oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton nih kita di episode perdana Ngopstaku, tempat dimana kita ngobrolin apa aja, Bunit? Soal anime, wibu, dan pop culture Jepang lainnya. Sampai ketemu di episode Ngopstaku selanjutnya. Please drop a comment, kalian mau request kita bahas apa nih. Pokoknya yang berbau wibu ya, jangan yang lain. Gue Prodon. Gue Dita. Sampai jumpa di episode Ngopstaku selanjutnya. Bye.